Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nia Teti Masria. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya tentang membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Kebetulan saya berada di SDN Pelita Karya yang beralamatkan di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Contoh ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya sebagai peserta PPG UIN Raden Mas Said Surakarta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Yang pertama, saya membuat tentang proses berpikir ilmiah atau saintifik pada mata pelajaran PAI, karena yang diambil sama saya itu tentang pelajaran agama Islam kelas 4. Dalam proses berpikir ilmiah yang saya cantumkan yaitu yang pertama KI 3, yaitu tentang memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Selain KI 3, saya mencantumkan tentang KI 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun komponen tentang proses berpikir ilmiah yaitu yang pertama mencakup kompetensi dasar, yang kedua IPK. IPK itu yaitu indikator pencapaian kinerja. Yang ketiga tujuan, yang keempat pas model. Di sini saya mengambil tentang problem based learning. Yang kelima yaitu proses berpikir ilmiah yang mencakup mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengomunikasikan. Selanjutnya, setelah saya membuat proses berpikir ilmiah, saya pun membuat penentuan model pembelajaran. Model pembelajaran di sini yang saya ambil KI 3, yaitu tentang mengetahui Quran surat Al-Falaq dengan benar, memakai model pembelajaran problem based learning. Di sini ada keterangannya. Menitik beratkan pada pemahaman pengetahuan konseptual dan prosedural. Ini contoh tentang penentuan model pembelajaran. Jangan lupa di bawahnya ada mengetahui kepala sekolahnya. Selanjutnya yang ketiga, saya membuat tentang penjabaran KI dan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Sebelum kita membuat bagan, kita tulis dulu materi pelajaran apa yang akan kita ambil. Contohnya saya mengambil di sini tentang PAI dan budi pekerti kelas 4. Ini salah ketik ya. Kelasnya kelas 4. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4-nya dicantumkan semuanya kalau di penjabaran IPK. Selanjutnya, setelah kita mencantumkan KI 1, KI 2,
dan KI 3, KI 4 kita membuat kompetensi dasar. Apa yang akan dibahas di dalam kompetensi dasarnya. Setelah itu baru kita ke IPK dan ketujuan selanjutnya ke materi. Contohnya saya mengambil di sini tentang PAI dan budi pekerti kelas 4. Kompetensi dasarnya yang saya ambil itu tentang memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yaitu berarti masuknya ke KI 3. IPK-nya dari KD memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar, yaitu IPK-nya menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Falaq yang pertama. Yang kedua, memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang ketiga, IPK-nya membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil. Selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Berarti di sini tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan dapat memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil. Siswa pun diharapkan dapat menulis kalimat-kalimat dalam Al-Falaq. Siswa tersebut juga dapat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq. Adapun materi yang akan diajarkan itu berarti materi pembelajarannya Quran surat Al-Falaq. Selanjutnya saya pun membuat tentang penetapan indikator pencapaian kompetensi. Kita tulis di sini satuan pendidikan dulu. Satuan pendidikannya di mana ibu atau bapak mengajar. Kalau saya mengajar di sini di SDN Pelita Karya, berarti saya di sini ditulisnya Satuan Pendidikan SDN Pelita Karya. Mata pelajaran yang saya akan tetapkan indikatornya yaitu Pendidikan Agama Islam dan kelas 4 semester ganjil. Kompetensi inti yang termuat di dalam penetapan indikator pencapaian kompetensi ini mencakup KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Selanjutnya kita membuat bagan seperti ini. Yang pertama kita pakai nomor dulu ya. Nomor 1, terus ke bawah nomor 2. Ke sampingnya yaitu KD, indikator, materi pokok yang akan diajarkan sama kita. Terus di sini aspek atau ranah. Aspek itu ada aspek pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Ini hampir sama berkaitan dengan analisis yang tadi saya sudah videokan di tugas bagian 1. Selanjutnya di bawahnya jangan lupa kita tulis mengetahui kepala sekolah di mana tempat kita mengajar. Setelah pembuatan tadi, saya pun membuat tentang pemetaan kompetensi dan teknik penilaian. Di sini kita tulis di bawahnya sama seperti tadi ya, Satuan Pendidikan SDN Pelita Karya, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 4 semester ganjil. Kompetensi intinya pun ditulis semua dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Selanjutnya kita tulis di bagan nomor, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kriteria ketuntasan. Di sini ada teknik penilaian, ada tes, ada verb, ada fraud, ada proyek, ya macam-macam ya di pinggirnya. Selanjutnya sama seperti tadi, diakhiri dengan tanda tangan kepala sekolah atau diketahui oleh kepala sekolah. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang cara membuat
membuat pengembangan materi ajar atau metode pembelajaran. Jangan lupa subscribe ya untuk channel ini agar kalian bisa mendapatkan info-info video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.